Ini terutama buat cowok-cowok, karena aku realize journaling ini, I would say dari feedback 70% lebih cocok tuh buat perempuan. Kalau cowok, mereka lebih sulit untuk melakukan journaling. Duduk, curhat gitu kan, tidak biasa buat mereka. Kalau buat teman-teman cowok-cowok, aku menyarankan untuk memanage emosi itu salah satunya adalah dengan olahraga. Karena olahraga itu adalah cara kedua yang terbukti bisa meregulasi emosi atau meregulasi otak kita. Jadi seringkali yang terjadi tuh kalau kita lagi emosi, terus kemudian kita nggak pakai otak rasional kita, apa yang terjadi disebut reaktif. Yes. Maka kita kalau lagi marah banting-banting, mukul-mukul gitu kan. Teriak. Karena kita sebenarnya energinya tuh lagi besar. So kalau kita lagi marah, maka yang perlu kita lakukan adalah olah energi tersebut. Jangan sampai destruktif atau negatif ke orang lain. Gitu. So caranya makanya kenapa cowok itu aku sarankan untuk olahraga, setidaknya untuk kamu tuh jadi lebih tenang dulu gitu. Nurunin energinya. Baru kemudian kalau kamu udah lebih chill, bisa ngomong dengan baik-baik. Nah kalau cewek mungkin marahnya nggak segitunya, tapi bisa jadi cewek tuh kecenderungannya mellow atau sedih. Nah kalau misalnya memang kamu cewek ataupun cowok lagi sedih, itu artinya kamu lagi low energy dan kamu lagi nggak nyaman terhadap diri kamu. Maka untuk kamu bisa bicara dengan baik-baik dan kepala dingin, kamu harus naikin kenyamanan kamu. Makanya baru mungkin cocok tuh self care, journaling gitu. Jadi yang harus dicek juga adalah rasain energi di dalam tubuh kamu tuh gimana gitu. Lagi tinggi atau lagi low. Begitu juga dengan kenyamanan. Apakah kamu lagi nyaman atau lagi nggak nyaman? Dengan irisan ini, kamu juga akan lebih paham tentang diri kamu. Oh, gue lagi high energy tapi low pleasantness nih gitu. Oh, berarti gue jangan ngobrol dulu nih sama pasangan gue karena bisa jadi gue berantem. Maka apa yang gue lakukan? Sayang, aku minta waktu 1 jam aja buat aku regulasi diriku sendiri. Enak kan? Jadi nggak harus kayak tiba-tiba langsung marah-marah gitu ke orang lain. Komunikasinya ya. Yes. Dan journaling pun sebenarnya cara kita mengekspresikan apa yang kita rasakan tidak harus melulu dengan menulis ya Nes. Yes. Seperti kamu bilang tadi bisa dengan olahraga atau mungkin teman-teman ada yang suka dengan merekam suaranya sendiri. Yes. Ada yang suka melukis. Yes. Jadi banyak hal yang Pipers bisa lakukan untuk menyalurkan apa yang sedang kamu rasakan. Yeah. Tapi banyak orang yang suka nggak sadar kalau mereka tuh masih hidup dari luka yang lama, Nes. Gimana cara healingnya? Dan apakah cinta itu akan kembali datang nanti setelah semua prosesnya selesai, kamu sudah pulih, atau justru cinta itu sendiri merupakan proses dari pemulihan kamu? That's a very interesting question. Okay, so for me, cinta itu adalah dua-duanya. Proses dan hasilnya. Karena kalau kita cuma mengandalkan cinta sebagai hasil, maka kita akan menjalani proses itu bisa jadi we're being too hard with ourselves. Dan akhirnya kita malah melukai diri kita sendiri jangan-jangan di tengah jalannya. Tapi kalau kita juga hanya mengandalkan proses, gitu kan, kita kadang-kadang juga gak akan tahu gitu loh ujungnya kemana. Dan makanya untuk menyeimbangkan itu, kamu bisa mengharapkan cinta, dalam arti kamu bisa membuat sebuah visi bahwa kamu menjadi orang yang mencintai dan juga dicintai. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu juga butuh proses. Dan dalam prosesnya, to make it more enjoyable and make it more gentle, even though sometimes it's hard gitu, adalah dengan mencintai si prosesnya itu sendiri. Jadi dan tidak gampang. Tidak gampang, betul sekali. Nah, seringkali kita itu hanya diajak untuk berpikir maju ke depan. Di umur sekian kamu harus selesai kuliah, di umur sekian kamu harus menikah, di umur sekian kamu harus punya anak, di umur sekian kamu harus punya rumah, gitu kan. Itu terus yang dinarasikan, tapi kita nggak pernah diajar untuk berefleksi, which is mereview kembali. Sebenarnya kita nih udah sejauh mana sih dari diri kita yang dulu?
Bukan membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Tapi membandingkan diri dengan diri kita sendiri di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Atau nggak usah jauh-jauh tahun yang lalu gitu kan. Karena banyak orang yang dia akhirnya merasa insecure. Karena dia nggak tahu apa yang bisa dia bawa atau apa yang telah dia lakukan selama setahun terakhir. Atau selama beberapa tahun terakhir. Ya. Jadi apa yang terjadi? Mereka merasa bahwa mereka hidup itu otomatis. Dan karena otomatis, mereka jadi nggak secure sama dirinya sendiri. Dan itu yang membuat pengharapan bahwa orang lain mungkin bisa mengisi dia atau menyelamatkan dia dalam sebuah bentuk yang namanya cinta atau relationship tadi. Dan luka ini biasanya kalau di ilmu psikologi itu berkaitan dengan bagaimana kita dididik dan dicintai oleh orang tua kita dan lingkungan terdekat kita di masa kecil. Okay. Ada orang-orang yang mungkin tidak langsung diurus atau di-raise dengan orang tuanya. Mungkin dia harus tinggal dengan pamannya, neneknya, dan lain-lain. Dan setiap orang tua kita itu punya pola asuh yang berbeda-beda. Simpelnya, ini simplify ya, tapi kalau teman-teman tertarik, riset lagi lebih dalam. Dari hasil raising up orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita, itu yang membentuk namanya attachment style. Ada yang namanya secure, ada yang namanya anxious, ada yang namanya, aku lupa satu lagi apa. Pokoknya itu, ada 4 macam. Avoidant. Anxious, secure, avoidant, ataupun anxious avoidant. Gitu. Dari 4 attachment style ini, itu kalau tidak kita sadari, dia akan membentuk pola yang sampai sekarang pun itu masih kita lakukan atau masih terjadi. Dan lagi rame nih kalau di sosial media, cewek-cewek banyak yang, "Kak, bikin dong konten, kenapa sih cowok-cowok avoidant?" Ya buat gue sih simple aja. Coba deh kita reflect lagi sama orang-orang pria-pria di sekitar kita yang waktu zaman kecil dulu tuh gimana sih di-raise sama orang tuanya. Kalau cowok nangis, apa yang dibilang sama orang tuanya? Anak laki nggak boleh nangis, malu. Iya gitu kan, cowok harus kuat, cowok harus ini. Makanya sempat ada tren juga, cowok nggak bicara, tiba-tiba duar, iya kan? Itu karena ekspresi emosinya pria tidak mendapatkan tempat dan ruang, sehingga akhirnya mereka lebih nyaman untuk avoiding. So kalau pertanyaannya adalah kamu ketemu sama orang avoidant, terus kamu bertanya-tanya, kenapa sih dia avoiding aku? Jangan lupa ngaca. Jangan-jangan, yes, dia adalah avoidant, tapi kamu triggernya bukan. Jangan-jangan kamu yang nge-trigger avoidantnya dia itu. Dan kamu mengizinkan itu terjadi. Yes. Maka, kalau udah sampai situ, tanggung jawab siapa?